Tadi udah ngerjain soal yang mana? 6, 7, dan 8 ya. Mungkin kita bisa mulai dari situ dulu. Ini sekalian tak record buat pembahasannya ya. Oke, jadi uh, ini cek masuk nggak ya? Cek. Ada feedback ya? Cek. Oh, ini ya, nggak ada splitternya sangat. Nah, semoga ini bisa. Jadi, harusnya bisa sih. Cek. Default. Uh, yes. Cek. Oke, ya. Ini memang speakerku yang rusak. Nah, oke. Ya, jadi ya mungkin kita mulai dulu. Tadi kan kamu kasih waktu ngerjain 20 menit untuk ngerjain. Nah, kalau secara kalkulatif apa namanya ya, waktu ya. Total waktu untuk ngerjain kan 90 menit, 3 jam. 3 jam, lalu ada 10 soal isian, lalu ada 10 juga soal isian di bagian pemrograman. Kalau kamu coba scroll ke bawah, nah itu justru soal isian yang di pemrograman itu jauh lebih mudah. Ya, mending ngerjain dari situ aja tuh sebenarnya. Ya, iya. Nah, ya itu. Yang ini kayak contoh yang di menjual kentang yang nomor 1 itu kayak seandainya Pak Dengkle ingin membedakan kentang. Ya, yang B1 kan ya, yang menjual kentang kan ya, B1 kan. Ya, betul. Nah, itu. Ini sebenarnya eh, kalau dibandingin antara soal-soal yang ada di OSP, itu yang paling gampang. Isian-isian dari program. Nah, mungkin ke depannya buat apa istilahnya? Buat kamu ketika di OSB, mungkin bisa fokus ke situ dulu aja. Selain kamu bisa ngerjain soal isiannya, kamu juga apa menyesuaikan pemikiranmu dengan logik dari soal pembukaan. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa ngerjain isiannya kan, at least apa ya? Kamu ada pandangan, oh nanti program ini mau dikembangkan, gitu kan ya. Terus eh, kalau udah isian yang program sudah, baru mungkin kalau mau nyoba kembali ke ini, ke yang sini baru juga bisa. Oh, tadi ngerjain 6, 7, 8 ya. Mungkin aku bahas dulu di situ. Ini aku udah ada pembahasannya. 6, 7, 8. Oke, jadi untuk soal nomor 6, Pak Dengklik berencana membangun arena olahraga ya kan, berbentuk persegi panjang, supaya ia bisa melakukan lari pagi hari, bla bla bla, pagi hari konstan 3 km per jam. Dimulai titik, misal titik 00 gitu ya. Titik 00, setiap harinya Pak Dengklik memulai arah awal sejajar dengan salah satu mata angin, utara, selatan, timur, dan seterusnya. Lalu setiap 10 menit Pak Dengklik akan berbelok sebesar 90 derajat kanan atau kiri. Nanti Pak Dengklik selalu lari pagi selama 2 jam. 2 jam, 3 km, maka totalnya kan 6 jam ya. Ekonomi jam berapa? 6 kilo. 6 kilo kan. Oke. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan adalah berapa luas maksimal. Ya kan? Luas maksimal dari arena yang harus arena atau area yang perlu dibuat oleh Pak Dengklik. Kalau minimalnya kan gampang kan ya? Minimalnya gampang. Bagaimana? Contoh setiap 10 menit Pak Dengklik, contoh kan awalnya ke kanan gitu ya. Terus dia rotate 90 derajat kanan lagi. Nah, sini kan. Terus kalau misal minimal ya harus kanan lagi, terus kanan terus. Ini adalah yang paling minimal. Betul yang paling minimal. Itu yang paling gampang. Karena nanti Pak Dengklik ya tinggal muterin itu aja. Nah, tetapi di sini kita disuruh mencari itu yang worst case kan ya. Worst case itu seperti apa? Worst case ya Pak Dengklik ini ya terserah dia dari titik 00, contoh di sini titik 00 ya sini ya. Ini dia mau kemana saja, mau ke kanan terus atau diagonal ke bawah, diagonal ke atas, itu dia akan mencakupi semua possibilities yang ada, gitu kan ya. Nah, caranya agar kita bisa
mengetahui apa namanya worst case-nya, maka kita harus fokus ke salah satu diagonal aja, gitu kan? Ya, benar. Jadi kita hanya perlu fokus ke salah satu diagonal aja. Kenapa kok perlu fokus ke salah satu diagonal? Karena nanti kita bisa mengetahui, ini kalau kita bikin segitiga kan ya, ini kita bisa mengetahui setengahnya dari seluruhnya kan ya, setengah dari seluruh areanya. Ini ya. Nah, gini kan. Nah, ini bos ke kiri. Setelah bos ke kiri. Nah, ya udah tinggal gitu aja. Sekarang setiap 10 menit dia akan ke kanan dan ke bawah. 10 menit pertama 1, 2, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 1 jam kan ya? Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke kanan sebanyak berapa? 6, oke. Ke bawah sebanyak 6 juga, oke. Sekali di sini, sekali ke kanan itu berapa meter? 3 kilo kan, 3 kilo ya 3060 menit kan ya. Terus kita bagi, oh ya berarti 500 ya, 500 3 kilo terus kita bagi dengan 6 lah, kan 10 menit kan ya, 3 kilo bagi 6 ya ini 500. Maka setiap satu satuan di 6 ini adalah sebanyak 500. Maka 500 kali 6 kan? Ya 3000, oke. 3000 ke kanan, ini dari tengah, berarti totalnya untuk yang ke kanan dan ke kiri secara apa diagonal? Horizontal 6 kilo kan ya? Horizontalnya 6 kilo, vertikalnya? Nah, vertikalnya juga 6 kilo. Maka udah, berarti untuk luasnya 6 kali 6 ya 6. Oke. Itu ya untuk logiknya. Jadi karena di sini kita ditanyakan untuk worst case-nya, maka mau nggak mau kita harus mencari diagonalnya. Kenapa kok diagonal? Karena diagonal itu istilahnya yang paling panjangnya. Ini kan ya. Pokoknya nggak boleh sampai dia itu muter rungkel kembali ke dirinya sendiri kan ya. Nggak bisa. Itu. Terus itu nomor 6. Ada yang mau ditanyain? Paham ya? Oke. Oke, mungkin untuk paham. Nomor berapa lagi? Nomor 7 ya. Jadi untuk nomor 7, oke. Untuk nomor 7 di sini, penjelasannya adalah Pak Dengklek berencana membuka sebanyak 8 kelas ya. Ada A, B, C, dan D. Lalu Pak Dengklek menjadwalkan dia dan beberapa temannya untuk mengajar. Setiap kelas membutuhkan waktu sehari penuh. Jadi semisal A di dalam satu hari nggak akan muncul A lagi, ya kan? Seperti itu. Misal di satu hari yang sama. Nah ini tidak bisa muncul 2 kali ataupun untuk huruf-huruf yang lainnya. Di dalam sehari bisa lebih dari 1 kelas yang dijadwalkan. Sayangnya beberapa kelas tidak bisa dijadwalkan pada hari yang sama karena ditampu oleh pengajar yang sama. Berikut adalah informasi dari kelas-kelas yang tidak boleh dijadwalkan pada hari yang sama untuk kelas A sampai dengan H. Nah, di sini triknya adalah apa namanya? Kita cari kelas yang memiliki constraint, halangan terbesar, halangan terbanyak. Di sini halangan terbanyak dicapai oleh, nah benar, dicapai oleh kelas D. Kelas D ini nggak boleh sama siapa aja, nggak boleh sama, nah semuanya kecuali A. Oke. Maka otomatis kita permisalkan di hari ke-1, untuk hari ke-1 ini dia D ini harus berpasangan dengan A. Kenapa? Karena D berkontradiktif, memiliki constraint terhadap ini kelas-kelas yang lain selain A. Otomatis untuk hari ke-1 D dan A. Ya. Apakah bisa ketambahan satu lagi? Untuk yang kelas 1? Untuk hari 1? Bisa ya? Nggak bisa ya? Karena ya tadi A dan D, nah itu udah paling klop. Oke, sekarang kita lanjut. Kita karena nggak bisa nambah kelas lagi, kita fokus ke hari kedua. Untuk hari kedua, kita cari constraint terbanyak kedua selain D. E ya, oke. DE ini dia constraint-nya sebanyak
ada 4, ada A, B, D, dan H. Karena A dan D sudah muncul, maka kita hanya perlu fokus ke B dan H. Oke. Nah, sekarang karena E ini kita mau taruh di hari kedua, maka kita coba cari kelas dengan constraint yang lainnya. Constraint terbanyak lainnya. Constraint terbanyak lainnya kan selain yang constraint-nya 4 kan nggak ada kan ya. Sisa yang constraint-nya 3. Ya kan? Kita cari constraint yang 3 ya, selain B dan H. B ini kan constraint-nya 3. Tapi dia tidak boleh sama E. Nah, maka kita B di sini kita coret. B ini nggak boleh. Terus ya, kelihatan nggak ya? B di sini E selain E apa saja? F kan ya? F ini kita coba cek. Apakah F berhalangan dengan E? Tidak ya, maka F kita centang. Lalu kita coba untuk yang G. G ini apakah bisa? Bisa nggak bisa. Kenapa? Karena dia ada constraint dengan F. G ini tidak bisa. Lalu kita cek untuk H. H ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena constraint dengan E dan F. Kita cross. Udah. Sekarang kita cari kelas constraint apa kedua. Tinggal 2. Ya udah C kan ya. C kan nggak ada constraint sama E dan F. Ya udah. Berarti untuk hari kedua dia C, E, F. Oke, lalu kita sekarang fokus ke hari terakhir, hari ketiga. Ini kan sudah ya, ini A sudah, saya kasih tanda kotak. A sudah, D sudah, DC sudah, E sudah, F sudah. Sekarang kita coba masukin untuk semua sisanya. Ya ini B, G, dan H. Kita cek untuk B, apakah B ada constraint dengan G atau H? Tidak ada ya, oke. Lalu untuk G, karena nggak ada constraint dengan B, aman. G untuk H, tidak ada ya, oke. Lalu terakhir H dengan BG, tidak ada. Nah, untuk yang hari terakhir adalah BGH. Ya, berarti untuk jawabannya ya sebanyak 3 hari. Itu sudah secara minimal. Jadi logiknya kembali lagi ke tadi, kita fokuskan dulu ke kelas dengan constraint terbanyak. Itu sih. Terus kita reverse sampai kelas yang dengan constraint tersedikit. Istilahnya kelas dengan constraint tersedikit itu sebagai filler. Apa filler itu? Kayak apa filler ya? Ya udah sisanya gitu kan ya. Nah, karena dia bisa di mana aja, ya udah dia sisanya. Nggak milih-milih lah. Kayak kalau makan siang di sini hidung gimana? Milih atau gimana? Disediakan ya. Contoh kalau ke kantin gitu lah, Mas, aku bisa makan jajan apa saja. Berarti kan dia tinggal beli jajan yang sisa-sisa aja kan. Nah, gitu. Itu sih itu logiknya untuk yang nomor 7 ya. Jadi gampangan ya, 3 hari. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang kita akan coba lanjut nomor 8 ya. Oke. Oke, untuk nomor 8, di belakang rumah Pak Dengkle ada peternakan luas. Ada sebanyak 50 hewan ternak, ya kan? Terdiri dari 25 kambing, 16 sapi, 9 domba. Semuanya bilangan kuadrat. Tapi nggak terlalu berhubungan sih. Semua hewan tersebut disebar dalam 3 sub area peternakan. Ya, AIO lah ya. AIO, A mengawasi sebanyak 18 hewan ternak, setengahnya adalah kambing. Kita tuliskan dulu, Kuaknya setengahnya kambing, berarti kan ada 9 kambing. Kita tahu ada 9 kambing. Oke. Nah, untuk sisanya nggak tahu berapa. Untuk domba dan sapinya ya terserah nanti. Terus sekarang sebanyak 17 hewan ternak. 17, 2 diantaranya adalah domba. Oke, 2-nya domba. Oke, lalu yang terakhir 3 jenis hewan ternak dengan jumlah yang sama. Oke. Sekarang 9 kambing, 2 domba gitu kan ya. Ya, sisa hewan ternak yang sama. Karena di kuak ini 18 sama 17. 18 plus 17 kan 35 ya. Ini, sorry. Ini masih. Nah, ini 35. 35.
Nah, maka totalnya 50 dikurangi 35, 15. Nah, 15 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. 5 akan dijadikan di kambing, domba, dan sapi. Oke. Langkah selanjutnya, karena di sini kita sudah tahu total kambingnya. Total kambingnya berapa tadi? 25 ya. Total kambing 25. Di kuak ada berapa? Di kuak ada 9. Di kuak ada 5. Nah, ini ada di I. Berarti ini 25 plus 14 ya. 9 plus 5, 14. Plus I. Berarti I sama dengan 11. I sama dengan 11. Maka di quick dia ada 11 kambing. Oke. Lalu kita akan cari untuk domba. Dombanya ada berapa? 9 ya. Dombanya totalnya ada 9 sama dengan 5 domba di kok, ya kan? 2 domba di quick. Lalu sisanya di A. Ada di kuak. 9 sama dengan 7 plus A. Maka A sama dengan 2. Maka ada 2 domba di A. Nah, sekarang kita tinggal cari aja untuk yang sapi. Nah, untuk yang sapi carinya ya simpel aja sih. Dari 18 kita kurangi 9 kambing plus 2 domba plus sapi. Ya. Berarti ini 18 sama dengan 11 plus sapi dengan 7. Kan? Berarti sisanya adalah 7. Terus untuk yang quick caranya juga sama ya kan? 17 sama dengan 2 domba plus 11 kambing plus sapi 13 plus sapi, sapinya sama dengan 4. Ya. Terus yang ditanyakan itu apa? Jumlah sapi yang dikawasi oleh Kui 4. Nah. Ya. Ada pertanyaan untuk nomor 8? Oke, selain 3 nomor tadi, ada nomor lain yang kayak, bisa nggak ya cara ini, tapi kayak nggak sampai ke jawabannya. Belum ada ya? Mungkin kita kasih waktu lagi ya. Kita kasih waktu lagi, mungkin sekitar 15-an menit lagi. Terserah mau ngerjain soal mana. Kalau mau nyoba codingnya juga nggak apa-apa. Oh ya, untuk codingnya pakai aplikasi. Oh, Dev C++. Ya. Tapi ini udah kuno sih ini sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih. Cuman ini sih, kalau aku saranin, kalau mau program sekarang, aku saranin kalau di zaman sekarang itu pakai ini, VS Code. Kenapa? Karena at least dia ini udah color coded. Maksudnya color coded, ya contoh parameter dan lain-lain itu. Sama ini, kalau kamu nulis sesuatu itu bisa otomatis. Itu pakai kontrol spasi. Oh ya, nanti kalau misal butuh buat install VS Code juga nanti aku arahin ya. Kita kasih waktu berapa tadi? 15 ya. Oh ya, ini untuk sholat asar jemaah di sini jam berapa? Oh, jamaahnya di sini. Oh, udah masjid. Oh ya udah. Apa? Kita nunggu azan kalian ya. Ya, apa namanya? Aku blok lagi. Kenapa? Karena kan udah direpresentasikan di bawah sini kan. 1, 2, 3, 1, 2, dan 1. Nah, makanya ini aku hitamkan. Oke, sekarang kita masukkan yang sudah didefinisikan pada soal. Yang pertama, Kuak memenangkan pertandingan melawan Kui dan Kuak. Kuak dengan Kui, yang menang siapa? Kuak kan ya? Kuak yang menang, Kui-nya kalah. Oke. Lalu Kuak di sini menang sama Kuak. Kuak menang sama Kuak. Ya kan ya? Kuak menang, Kuak kalah. Oke, lalu yang kedua,
kue bermain seri saat bertanding dengan kuak. Jadi di sini kuak dan kue seri dan seri ya. Lalu di sini untuk kui menang lawan kuak. Kui dia menang lawan kuak. Kui menang, kuak kalah. Lalu terakhir, loh. Oh ini kue seri melawan kuak. Kue seri melawan kuak. Mana ini? Oh seri ini ya. Kue dan kuak seri. Lalu untuk kue dan kuak juga seri. Udah. Yang dicari adalah yang ini ya, yang masih blank. Lalu juga di akhir fase grup kue menempati posisi runner up dengan poin 5. Oke. Maka kita di sini bisa representasikan terlebih dahulu ya. Untuk kue ya. Sebentar, sorry. Untuk kuak dulu. Kenapa kok kuak? Karena dia sudah yang paling jelas. Ya ini yang paling jelas untuk poinnya. Kuak menang 3 poin kan ya. Terus seri dia kan plus 1. Lalu untuk kuak menang lagi plus 3. 3, 1, 3, 7 kan ya. Lalu untuk yang selanjutnya yang quick yang ada blanknya 1. Quick ini dia kalah lawan kuak kan. Dia kan kalah. Kan ini 0. Lalu X itu karena dia masih blank kan ya. Lalu yang terakhir dia menang sama kuak. Maka poinnya adalah 3. Maka total poinnya adalah 3 plus X. Ya kan ya. Lalu kuak juga sama. Kuak ini dia seri sama kuak. Dia seri lagi sama kuak. Lalu plus Y. Sama dengan 2 plus Y. Lalu untuk kuak ini dia kalah 2 kali ya kan. Dia kalah di sini dan seri sekali. Maka di sini dia akan nilainya adalah 1. Terus untuk penjelasannya karena kue ini dia ini runner up ya kan. Dia runner up. Kan yang nomor 1 kan pasti kuak ya, 7 poin. Yang paling bawah ya pasti kuak, nggak akan ada siapa-siapa lagi. Maka antara kue dan kue ini ya yang menang harus si kue. Karena dia kan poinnya harus 5. Maka di sini Y sama dengan 3. Karena Y sama dengan 3, maka yang X sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena kan X ini istilahnya nanti kan kalah ya. Terhitung kalah. Lalu untuk untuk Y ini terhitung menang. Maka di sini kue mendapatkan 3 poin dari kue. Lalu yang ditanyakan adalah berapa? Berapakah nilai yang diperoleh oleh kue? Ya 3 poin. 3 poin itu. Benar ya? Ya benar. Oke, untuk isian lainnya masih belum ya tadi ya? Oke. Ya mungkin sekalian tak jelasin juga ya. Isiannya tak jelasin dulu aja. Baru kita nanti lanjut ke ini, ke coding. Coding ini yang lumayan PR bisa dibilang. Yang ini? Iya. Ya, sebenarnya aku nggak cross check sama ini sih, kayak lembaga-lembaga lainnya juga sih. Karena ya yang paling bingung nih, isian itu cuma 2 nomor. Nomor 2 sama nomor 3. Mungkin aku jelasin dulu ya nomor 2 ya. Jadi konsepnya untuk nomor 2 ini kan ada 7 bebek. Catatan ada 7 ya. Duh, iya toh? Oh iya. Tina sama dengan 13. Oke. Lalu di sini kita harus menghitung banyaknya kerapian. Maksudnya banyaknya kerapian ini adalah ketika ada bebek antara 2 bebek ini dia memiliki kelamin yang berbeda, maka akan terjadi kerapian 1 kan ya. Nah, sekarang yang aku pikirkan di sini adalah bagaimana caranya kita bisa at least bisa menggunakan kombinasi agar tahu berapa banyaknya penyusunan dari bebek jantan dan bebek betina ini. Kalau menurutku itu kan ini pakai garis saja. Totalnya ini kan ada sebanyak 20 ya. Banyak kan ya, sebanyak 20. Ya ini misalkan 20. Misalkan ini 20 garis lah. Nah,
aku pikirnya ini kita fokus ke ini aja, nilai dari BPN jantannya aja. Oh ya, kenapa kok kita hanya perlu fokus ke BPN jantannya aja? Karena BPN betinanya kan nanti kan menyesuaikan kan? Menyesuaikan maksudnya ya mereka yang paling banyak, kita hanya perlu fokus yang lebih dikit aja. Kita fokus ke yang nilainya paling sedikit aja. Nah, di sini, oh iya, iya Pak. Maka dari itu di sini pernah dengar ini enggak? Konsep pigeonhole principle. Belum pernah ya? Aku mau permisalkan ini ya. Apa? Gimana ya misalkan? Aku punya 7 merpati ya. Contoh aku punya 7 merpati. 7 merpati di sini, ini aku akan bagi ke 4 kotak, 4 kandang lah. Satu, dua, tiga, empat. Dengan masing-masing jumlah pada kandangnya ini dia bisa 0 ataupun sampai 7. Terserah. Nah, sekarang mencari tahu kombinasinya dari peletakan 7 merpati ini ke dalam 4 kandang ini bagaimana? Ini kita bisa menggunakan rumus namanya rumus pigeonhole de Moivre. Kalau mau search di internet, dalilnya itu namanya dalil de Moivre. Sebenarnya ini secara nggak langsung bukan ini ya, bukan apa istilahnya, bukan pigeonhole secara langsung. Sebenarnya pigeonhole ini PHP, pigeonhole principle. Ini sebenarnya ini dia ini cuma semacam konsep aja. Konsepnya ini gini awalnya itu. Awalnya konsepnya gini. Contoh aku punya 7 merpati, ada 4 kandang. Nah, seminimal mungkin dalam satu kandang ini bisa memiliki berapa? Sorry. Ya, 0 kan ya. Tapi aku ingin tahu seminimal mungkin seminimal mungkin berapa kandang, berapa jumlah merpati yang ada di kandang terbesar, kandang terbanyak jumlahnya. Bukan gitu. Contoh ya, semua kandang ini aku sama ratakan. Maksudnya apa? Merpatinya aku sama ratakan semua kandang jumlahnya. Ada 7 kandang. Maka di sini kan totalnya untuk yang ada di mana? Kalau sama ratakan kan berarti di sini 2, 2, 2, 1. Nah, konsep dari pigeonhole ini adalah apa? Seminimal mungkin dalam satu kandang yang paling apa? Yang paling besar, at least memiliki sebanyak dua merpati. Jadi total merpatinya kan 7, kita bagi dengan 4. Nah, 7 dibagi 4 ini kita bulatkan ke bawah. Sorry, dibulatkan ke atas. Ya, jadinya makanya hasilnya itu kenapa kok bisa jadi 2. Lalu coba aku kasih contoh case lagi ya. Selain tadi 7 ini ya, 7 merpati. Contoh di sini kandangnya tetap ada 4, tapi merpatinya ada 9. Berarti apa? Kandang terbanyak seminimal mungkin nilainya berapa? Pakai rumus ini langsung aja. 9 bagi 4 dibulatkan ke atas. Iya, harus ke atas. 3, nah benar. Kenapa kok bisa 3? Karena kalau kita coba masukkan, kalau di kita sama ratakan, kan berarti kan jadi 3, 2, 2, itu adalah 3. Itu prinsip dari pigeonhole principle. Nah, de Moivre ini dia ini adalah turunan dari pigeonhole principle. Di mana di pigeonhole principle dia kan kita kan cuma tahu oh ya udah seminimal mungkin nilai itunya kan 3 ya. Oh, sepertinya nggak bisa ya. Ya pakai HP gua aja deh. Ya, kalau mau ngeset nih de Moivre. Dari semua itu deh. Ini di matriku juga sudah ada. Oh iya, masih belum bisa download ya.
Atau gini aja deh. Ada USB-nya kan? Ada file di sini. Jadi intinya dalil demo wifi itu adalah turunan dari penjadwal prinsipal. Nah, rumus dari dalil demo wifi sendiri adalah berapa? Ini tadi aku nggak buka ininya ya, materinya ya. Ini link materi, ini buku materiku yang udah aku buat. Ini ada di bab kombinatorika. Di log coding. Ini kelihatannya banyak, cuman separuhnya ini lebih ke pembahasan soal. Oh iya, ini deret. Ini kombinatorika, ini faktorial ya kan. Faktorial kan udah paham kan ya? Faktorial yang tanda seru. Udah tahu ya? Udah paham ya? Yang mana? Ini yang kombinatorika, kombinasi, permutasi, tahu? Nggak tahu ya? Oke, ya udah berarti harus dari awal juga. Kombinasi itu apa istilahnya ya? Jadi contoh, aku punya dalam satu kelas ada 20 orang ya. Dalam satu kelas ada 20 orang. Ada Ustadz minta 2 orang untuk bantu ngurus suatu acara gitu ya, atau bantu-bantu bersihin masjid. Dari 20 orang ini berapa kombinasinya yang bisa terpilih? Contoh kan ada 20 siswa gini. Nah, itu untuk kombinasi itu caranya adalah ini. Kita pakai rumus ini. Kombinasi sama dengan n faktorial dibagi r faktorial n min r faktorial. Ini wajib sih, kalau bisa tahu. N ini berapa? N ini adalah jumlah siswanya tadi. 20 kan ya. R ini adalah jumlah yang diambil. Nah, yang diambil. Itu baru kombinasi. Udah tahu belum? Enggak, masih belum tahu ya. Nah, kalau faktorial sendiri di sini, itu kan simbolnya kan ini ya, n faktorial. Contoh aku punya 5 faktorial. 5 faktorial maksudnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, itu faktorial. Nah, itu kombinasi case-nya seperti itu ya. Kasusnya kombinasi tadi, Ustadz cuma minta 2 siswa, terserah siswanya siapa aja. Nah, karena terserah siswanya siapa saja, Ustadz ini nggak care. Ini siswa pertama ini siapa, siswa kedua siapa, kayak secara urutan gitu. Jadi antara urutan orang pertama dan orang kedua ini kayak sama aja, gitu ya. Nah, contoh case lain ketika kamu ngantri makan di kantin, kan semisal dari 20 siswa yang ada di kelas, 5 lagi ngantri makan. Nah, karena ngantri makan ini kan urutannya berbeda-beda ya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5. Karena urutannya berbeda, maka dia akan masuk ke dalam kondisi yang atas. Kondisi yang lain, ya ini adalah permutasi. Kita hapus dulu ya. Permutasi kurang lebih sama kayak kombinasi, cuman apa yang hilang dari kombinasi? Nah, benar, R faktorialnya nggak ada, gitu ya. Bedanya cuma itu aja. Itu permutasi sama kombinasi. Gitu ya. Oke, peluang, ya ini. Istilahnya adalah kombinatorika multiset atau De Moivre. Rumusnya adalah ini. N plus K-1 kombinasi C K-1. Oke. N plus K-1, N-nya berapa? N-nya adalah jumlah dari merpatinya. Jumlah dari merpatinya. Oke. Kalau di case di soal yang nomor 2, kita gunakan jumlah jantannya. Jumlah jantannya kan 7. Kan berarti N sama dengan 7. Terus K-nya berapa? Nah, benar. Nah, ini triknya adalah kita bagaimana menentukan K-nya. Oke. Kalau menurutku, cara menentukan K-nya di sini adalah kan kalau tadi kan case-nya kan kita merpati ada 4 kandang. Kan?
Kalau K-nya di sini, jantan di sini, ini bisa diletakkan di mana saja. Kalau interpretasiku, jantan di sini harus diletakkan di sela-sela dari 13 tadi. Sela-selanya 13 ini kan, contoh, ini betina ya, betina, satu, betina, jadi kan ya, dan seterusnya sebanyak 13 kali kan ya. Nah, lalu total dari sela-selanya di sini adalah sebanyak 14. Kenapa kok? Ya, kenapa ke 14? Karena kan, apa istilahnya ya, ya istilahnya betina plus satu. Bukan kemungkinan sih, lebih ke kayak, iya benar, kemungkinan bagaimana caranya si jantan ini diletakkan. Ya, ada 14. Gitu. N-nya adalah 7, K-nya adalah 14. Ya udah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Berarti N plus 14 kan 21 ya. 21 min 1, 20 ya kan. 20 C, K-nya berapa tadi? K-nya 14. 14 min 1, 13. 20 C 13. Nah, 20 C 13 kalau dalam penulisan kombinatorika ini adalah kan 20 di sini ini sebagai N, 13 ini sebagai R. Ya kan? Jadi rumus dari kombinasi ini kayak gini, NCR. Nah, masih ingat tadi rumus kombinasi apa? N faktorial dibagi N min faktorial. N-nya berapa di sini? 20, 13, N min R, 20 min 13. Itu adalah banyaknya cara penempatannya. Nah, sekarang yang belum dicari adalah berapa banyak terjadinya perselisihan itu. Ya, itu yang masih aku bingung. Tapi sampai sini aku udah nangkap caranya ini. Pemetaannya sudah bisa. Ketika itunya. Oh ya, aku mau lebih. Yang itu materinya. Jadi kalau bisa di luar jam mau dibaca ya silakan. Mau di print juga silakan. Cuman iya, ya itu sudah masuk buku itu. Cuman ya separuhnya ke bawahnya itu lebih ke pembahasan soal-soal kayak pemrograman, soal-soal yang sudah ada itu sudah ada pembahasannya. Ini masih ada yang kurang sih, jadi oke, mungkin itu ya. Itu untuk nomor 2. Kenapa kok membingungkan? Kenapa kok masih belum bisa sampai menemukan jawabannya? Nah, untuk nomor 3, ini lebih ke asumsi sih, kalau menurutku ya. Pernah ini enggak tahu Super Deal 2 miliar? Super Deal, acara TV Super Deal 2 miliar? Tahu enggak? Wah, tahu ya. Kayaknya itu acara TV lama kayak gitu. Jadi gini, contoh. Aku punya 3 box. Box 1, box 2, sama box 3. Di sini aku sebagai apa namanya? Oh, kamu mau nyari pembahasan ini yang ini? Enggak ada yang ini. Ini enggak tertaruh di situ. Soalnya ini masih baru. Versinya lebih baru daripada bukunya itu. Ya, hampir semuanya tentang informatika yang sudah pelajari selama ini. Kita masukin. Iya, itu versi yang tahun-tahun 2022, 2021. Makanya untuk yang tahun 2023 belum tak masukin. Oke, itu ya. Jadi kembali lagi ke sini ya. Pernah dengar, jadi contoh aku pemilik suatu acara game show. Aku kan hostnya dari game show. Kamu sebagai peserta. Aku kasih kamu tiga kota ya, atau 3 botol. Satu, dua, sama satu lagi tadi.
Atau gini lah. Nah, ini. Ini deh, kotak ini. Kamu coba deh pilih salah satu. Mau yang mana? Yang tengah. Ini kamu apa? Permisalkan isinya terserah ya, maksudnya ada suatu hadiah. Terus aku sebagai game show, agar game show-nya ini lebih menarik, aku buka salah satu kotaknya, salah satu tirainya tes. Oh, ternyata zone. Isinya gorengan, bukan emas gitu ya. Nah, sekarang tinggal tersisa dua opsi. Pernah dengar ya? Antara opsi satu dan opsi apa yang sudah kamu pilih dan yang belum kamu pilih, persentase kemenanganmu ketika kamu ganti ini lebih tinggi. Kenapa kok bisa lebih tinggi? Karena ketika kamu ganti, persentase yang menang di sini adalah naik. Sebanyak berapa? Sebanyak 33%. Karena di sini, kemenangan di sini, nah, ya, tahu ya. Jadi konsepnya seperti itu untuk nomor 4. Nomor 3. Nomor 3 kan mana tadi? SMP. Nah, iya. Kita baca dulu. Nomor 3 ini kan sebanyak 2009 kotak ya. 2009 kotak dan si Kui atau siapa Pak ya? Oh, Kui yang pintar ya. Kui ini dia ingin membuka berapa? Sebanyak X kotak agar dia dapat mendapatkan X buah permen. Nah, masalahnya di sini, apakah jumlah permen didefinisikan? Tidak kan ya? Kita kan nggak tahu jumlah permennya sebanyak berapa. Jadi harus kita permisalkan suatu bilangan. Ya, aku gampangnya kasih bilangannya, permisalannya adalah 2009 X. Nah, Kui di sini, Kui akan membuka sebanyak contoh sebanyak Y, kan ya? Di mana Y ini sama dengan kurang dari ya, sama dengan kurang dari 2009. Nah, di sini aturannya adalah dia harus membuka seminimal mungkin agar mendapatkan at least sebanyak 1005x. Ya kan? At least sebanyak 1005x di sini. Nah, tetapi ada batasannya juga kalau nggak salah. Dia kan at least mendapatkan lebih dari separuh. Lalu Kui juga harus meminta seminimal mungkin jumlah kotak supaya Kui tidak keberatan. Nah, aku yang bingungkan di sini adalah apakah seminimal mungkin di sini itu si Kui ini membukanya harus lebih kurang dari Kui. Tahu nggak? Kan total kotak, misal total kotak Kui ini membuka sebanyak 1.500. Kalau semisal 1.500, dia otomatis pasti akan menang. Otomatis dia pasti akan menang. Karena at least dia bisa mendapatkan separuh, lebih dari separuh jumlah permen yang ada. Nah, tetapi di sini kan 1.500 ini kan lebih dari 1.004 kan. Nah, di mana 1.004 ini yang dimiliki oleh White, ya kan? Di mana 1.004 kurang dari 1.000, nah, itu kan ya. Ini apakah case seperti ini boleh atau tidak? Kalau semisal boleh, maka 1.005 di sini adalah jawabannya. Semisal 1.005 ini nggak boleh, ya kan? Maka jawabannya adalah sepertiga 2009 kita bagi dengan 3. Kenapa kita bagi dengan 3? Karena konsep yang tadi. Konsep yang tadi kan sebanyak 2009 kotak ya. 2009 kotak terus dibuka satu persatu. Kalau misal zone, kalau misal apa? Misal, konsepnya pakai seperti itu. Ya itu sih. Itu makanya kok untuk nomor 3 ini agak ragu antara 1.005 atau 2009 bagi 3. Oke, itu ya. Terus mungkin aku lanjut. Nomor 1 tadi belum ya? Ini lompat-lompat kita. Nomor 1. Oke, ya nomor 1 ini kita konsepnya menggunakan permutasi ya. Makanya tadi kamu agak kurang paham ya jadi di bagian ini. Karena dia menggunakan kombinasi dan juga permutasi konsepnya.
Kita baca dulu. Pak Dengklek merupakan seorang pengkoleksi nomor cantik yang terdiri dari 7 angka. Sebuah nomor telepon dikatakan cantik jika sekuens 3 angka awal 1, 2, 3 ini bernilai sama dengan sekuens 456 atau 567. Ya kan? Oke. Jika setiap digit angka berupa nilai antara 0 sampai dengan 9, maka ada berapakah banyak jumlah nomor telepon cantik yang bisa dikoleksi oleh Pak Dengklek? Nah, sekarang tulisannya gini kan ya? Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang kita hanya perlu fokus ke 4 nomor aja. Di 456 dan juga 567. 1, 2, 3 kok kenapa tidak perlu difokuskan? Karena dia sudah pasti ngikut yang kanan. Ya, jadi kita hanya perlu fokus ke 456 dan 567. Ya, di sini sebuah nomor tergantung cantik bla bla bla. Dikarenakan nilai di 21 dependen, maka kita hanya fokus ke D4 sampai 7. Nah, ketika di D4 sama dengan 7, ini terdapat 10 opsi. Masing-masing angkanya ada 10 opsi. Ya kan? D4 ada 10. Kenapa kok 10 opsi? Karena 0 sampai 9. Kan 0 kan juga bisa. Maka terdapat ada 10 opsi. Maka dari 4 angka, masing-masingnya 10, maka 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 4. Nah, benar. Jawabannya adalah 10.000. Nah, terus kenapa kok biasanya kalau misal case-case seperti ini, pertanyaannya adalah kita biasanya menghitung case satu persatu. Maksudnya case satu persatu ini bagaimana? Case satu persatu ini contoh, ketika 4, 5, dan 6 ini cantik, lalu 5, 6, dan 7 ini cantik, lalu ketika keduanya cantik, 4, 5, 6, 7. Jadi masing-masing ini kita hitung ini ya, hitung case-nya. Biasanya kalau misal kombinasi dan permutasi. Nah, tetapi karena case di sini dia kok spesial karena ketika semua jumlah di sini, jumlah case-nya kita jumlahkan, hasilnya ya sama dengan kita mencari 10 pangkat 4. Ya. Ya itu memang special case di sini sih untuk nomor 1. Gitu ya. Jadi 10 pangkat 4. Kenapa kok 10 pangkat 4? Karena kita hanya perlu fokus ke 4 angka dan masing-masing angka opsinya ada 10. 10 pangkat 4. 10.000. Itu ya, itu nomor 1. Ada yang mau ditanyakan nomor 1? Tidak ada ya. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Nomor 4 sudah? Belum ya? Oke, aku masuk nomor 4 ya. 4, 5, 9. Oke. Nomor 4. Jadi dalam satu pekarangan ini ada 15 bebek. Setiap pasang kandang bebek yang berbeda. 15 kandang bebek, sorry. 15 kandang bebek. Setiap pasang memiliki satu jalan yang menghubungkan. Kan. Suatu pagi, Pak Dengklek berencana menugaskan beberapa asisten untuk memberi makan bebek. Setiap asisten akan menempuh satu rute kunjungan, ya, yang dimulai dari kandang manapun. Mengunjungi setiap kandang setiap satu kali, ini tidak melewati jalan yang sama lebih dari satu untuk masing-masing asistennya. Oke, jika ingin bahwa setiap jalan hanya akan dilalui satu asisten, ada berapa jumlah asisten yang ditugaskan oleh Pak Dengklek? Nah, gini, untuk visualisasinya itu di sini contoh ada berapa ya? At least aku gambarkan 3 lah, tapi kasarannya ini ya dengan 15 kandang. Nah, masing-masing kandang di sini ini misalnya ini kandang A, kandang B, kandang C. A akan berhubungan dengan C dan B, ya kan? Dan B berhubungan dengan C, A, dan seterusnya kan ya. Maka masing-masing kandang memiliki 2 jalur, ya kan? Nah, di sini karena masing-masing kandang dia ini memiliki 2 jalur, maka
per jalur ini kita bisa kasih sebanyak berapa PP? Contoh dari 3 ini aja. Contoh kalau misal 3. Kalau menurutku kita bisa kasih sebanyak 2. Kenapa kok 2? Ya, masing-masing kandang memiliki 2. Jadi kalau misalnya 15, maka di sini kandangnya dia memiliki berapa sambung per kandang? Nah, itu. 14 apa? Di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada tulisan bahwasanya setiap jalur hanya bisa dilalui oleh 1 PP. Ada ya? Yang dimulai dari kandang tepat 1 kali kan ya? Tepat 1 kali. Kunci kata kuncinya adalah tepat 1 kali. Jadi dia memang tidak boleh kembali ke menggunakan rute yang sama. Tapi di dalam satu rute ini bisa beberapa kan. Berarti logiknya tadi dia 14 dikalikan dengan total banyak kandang 15, 14 kali 15. Ini ya ini berarti salah ini yang aku tuliskan ini. Iya, ini aku asumsinya di sini. Jadi untuk kandang pertama ini dia ini 14, memiliki 14 PP. Lalu kandang selanjutnya ini adalah 13 PP. Gitu. Jadi kayak istilahnya min 1 seterusnya. Tetapi sebenarnya kalau dia dari jalurnya kan 14 saja kan bisa aja. Karena di sini nggak ada itu kan. Batasannya cuman per PP hanya boleh melewati 1 jalur sebanyak sekali. Padahal jalurnya di sini ada sebanyak 14 kali 15. Ya, itu untuk nomor 4. Nomor berapa lagi? 5 ya. 4, 5 sama 9. Oke, untuk yang nomor 5 ini jadi ini ya. Pada iklim memiliki sejumlah bebek di peternakan. Suatu pagi dia meminta bebek-bebek untuk berbaris. Namun ternyata pada iklim tidak dapat membuat setiap baris selalu penuh dengan bebek karena yang terjadi adalah sebagai berikut. Jika susunan terdiri dari 5 baris, maka akan ada 3 bebek yang tidak bisa masuk barisan. Jadi contoh X ini adalah jumlah bebeknya. Lalu kita akan coba menggunakan modulo. Modulo udah pernah belajar. Modulo kan adalah operasi mencari sisa kan ya. Ya, oke. Berarti ketika X modulo dengan 5, hasilnya adalah 3. Lalu ketika X di modulo 11, maka hasilnya adalah 0. Ya udah. Ya udah, sekarang kita tinggal cari aja kelipatan 11 di mana dia ketika di mod 5 hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah 88. 88 kan ketika kita mod 5 kan hasilnya kan sisa 3 kan ya. Iya. Dari soal dengan yang diinginkan kan ini ya hasilnya. Iya, ternyata mudah kan ya. Ya itu aja sih. Jadi karena susunannya terdiri dari 5 baris, ketika disusun 5 baris, dia akan tersisa 3. Karena ada sisanya ya udah kita bisa pakai mod. Gitu ya. Itu ya, itu ketika efek-efek ngerjain soal itu begitu. Kadang-kadang oh ini harusnya bisa. Jadi banyak lupa. Ya, paham? Oke, nomor 9. Yang terakhir. Ini ya. 9. Jadi, kok baru mendapatkan pelajaran tentang bilangan bulat.
Sampainya di rumah, dia melihat tembok, langsung menulis semua angka dari digit 1 sampai dengan 99 tanpa T. Setelah menulis kok penasaran berapa nilai dari digit ke 2023. Nah, di sini kita mencari urutan ke 2023. Untuk bilangan satuan, kan 1, 2, 3 sampai dengan 9, itu kan ada 9 angka kan ya? Ini kan? Oke. Lalu untuk yang bilangan yang puluhan saja, yang puluhan, berarti dari 10 sampai dengan 99, itu totalnya adalah 90. Kenapa kok 90? Karena 99 dikurangi dengan 9. Kurangi dengan satuannya. Ya kan? Lalu untuk ratusan, dari 100 sampai dengan 1999 sama dengan 900, dapatnya dari mana, Kak? Dapatnya dari, ya benar, 999 dikurangi 99. Nah, sekarang di sini kita kalikan saja untuk yang satuan dan puluhan dulu. Jadi kita hilangkan untuk satuan dan juga puluhan. Jadi untuk satuannya kan terdapat 9 ya, 1 sampai 9. Lalu kita jumlahkan dengan untuk yang puluhan. Untuk per puluhan kan dia kan ada 2 angka kan ya? Ya kan? Angka puluhannya dan angka satuannya. Maka 90 di sini kita kalikan dengan 2. Nah, kita lalu kita akan tambahkan dengan X. X ini adalah berapa? X ini adalah sisanya nanti. Sisa ketika ada pada bagian ratusan, ya kan? Lalu di sini kita kurangi dari urutan ke 2023. 2023 kita kurangi dengan hasil perkaliannya, ya ini 189. Hasilnya adalah 1834. Untuk ratusannya, kita akan mencari ratusan yang paling mendekati angka ke 1834, yakni 1800. Ya kan? Yang kan dia kan bisa dibagi ratusan kan ya? 1800 bisa dibagi 100. Nah, untuk 1800 di sini akan kita bagi 3. Kenapa kok kita bagi 3? Karena kan di sini kan ada 3 kan ya? Ratusan, puluhan sama satuan. Oke. Okay? Nah, maka untuk penulisannya akan dimulai dengan angka ke 700. Kenapa kok 700? Karena contoh ini ya. Kita tulis dari awal ya. Contoh dari 100 gini ya. 100, 101, 102, dan seterusnya ya. Nah, ketika angka ke 100 ini, dia di sini kan dia ini digit 100 ke 1 kan? Dia ini digit 100 ke 1, ini digit 100 ke 2. Oke. Karena di sini hasil membaginya adalah 600, maka digitnya yang seharusnya di sini adalah satu pangkat di atasnya, 100-an di atasnya. Berarti kan 700. Maka di sini kita bisa mulai hitung dari sisanya 700 untuk sampai dengan 34 ke 34. Jadi 707 ini adalah nilai akhirnya kan ya. Maka dari Maka dari 700 ini kita bisa cari sebanyak 34. Jadi kita tulis saja satu-satu. 701, 702 dan seterusnya. Ternyata dia bisa sampai dengan 711, 712. Nah, jawabannya adalah yang 7 tadi. Tuh, kalau ketika kita tuliskan ya, kalau mau nulisin semua nggak apa-apa. Cuman ini udah aku hitung, itu jawabannya harus gitu. Sebenarnya nggak kenapa kok berhenti di 711 dan 712? Karena aku coba tulis. Sebenarnya gini sih. Dari 700, ini kan dia 0 ini kan digit ketiga. Terus ini digit keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kita tulis sampai dengan digit ke 34. Gitu. Digit ke 34 ternyata dia ini ketika 711, 7, 712. Ini 7. Nah, itu ya.
Ini triknya di sini sih. Kenapa kok dari 600 bisa sampai 700? Karena tadi ratusan yang pertama ini dia adalah indeks ke 1. Jadi dia harus diataskan lagi. Karena di sini keratusan ini dia indeks ke 1, maka ketika 600 sebenarnya dia ini indeksnya ke 699. Gitu. Kenapa kok bisa 699? Contoh kalau kamu tulis contoh sampai 100 ya. Ini kan indeks ke 1, maka indeks ke 100 di sini harusnya adalah 199. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kenapa kok harus dikali 2 ya? Nah, aku hapus semua dulu. Awalnya kan dia kan penulisannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan untuk satuannya, untuk angka satuan. Lalu untuk angka puluhan, kan ada sebanyak 2 kan? Nah, makanya untuk satuan 9 kali 1. Lalu untuk puluhan, plus, ya kan? 13. Nah, ketika kita kurangi, maka kita tinggal hanya fokus ke 100, 101. Itu sih itu. Kenapa kok alasan untuk satuan dan puluhan dikurangi agar lebih mudah aja sih. Gitu. Sudah mau ditanya lagi? Oke, mungkin aku untuk hari ini mau sampai jam berapa? Jam 5 ya? Oke, mungkin 15 menit lagi ya. Aku bahas coding aja ya. Kita coba coding. Ini error aku kan baik. Nomor 4. Jadi sebenarnya ini mungkin sekalian kayak basic-basicnya coding aja ya. Kan tadi aku lihat udah agak paham dengan array ya. Saya aku akan jelasin lagi beberapa. Jadi untuk penulisan C++ biasanya kan seperti ini. Untuk function main itu adalah function yang akan dipanggil secara utuh pertama kali jika program dipanggil. Di luar function main, misal aku mau deklarasikan tipe data lain, ini nggak akan dipanggil, ya kan? Terus di bagian atas ini adalah library. Sebenarnya kalau mau menginstalasi atau menginputkan library yang bisa sorting, sebenarnya bisa. Cuman ya boleh apa enggak nanti di perlombaannya itu. Ya sebenarnya ada kok. Semua library itu harusnya ada. Apalagi kalau Python. Python itu banyak. Lebih mudah. Itu udah nggak ngoding lagi kayaknya itu. Ini ngitung-ngitung library aja. Lalu di sini pertama-tama ya. Kita lihat soalnya dulu. Soalnya ini kan ya. Pak Dengklek berjalan-jalan di kota Wonosobo. Kentang. Jadi intinya adalah kita Pak Dengklek ini ingin mengalihkan kentang dari B ke A. Ketika rata-ratanya di A ini kurang dari rata-rata di B, ya kan? Apabila Pak Dengklek memindahkan sebuah kentang berbobot B, maka kentang yang lebih besar dari B atau sama dengan B akan dipindahkan semuanya ke A. Oke, setelah dilakukan pemindahan, truk B tidak boleh kosong. Jadi dia at least ada 1. Setelah proses pemindahan, rata-rata bobot kentang di truk A harus lebih besar dari rata-rata di truk B. Maka di sini ketika coding ya, ketika lihat soal coding, kamu sesuaikan aja dengan contoh masukan dan contoh keluaran. Jadi misalnya pertama akan menginputkan C, N, dan M ya, maka di sini deklarasikan NM, C in, N, dan M. Oke. Lalu aku deklarasikan array. Di sini gunanya array-nya di sini kok bisa kapasitasnya adalah 100.000. Kalau kamu lihat bagian batasan, N dan M batasannya adalah sebanyak 100.000. Di mana N ini adalah indeks ya kan, total jumlah dari kentang di A, ya kan? Lalu M ini jumlah kentang buat di B.
Maka di sini untuk array A ini aku gunakan sebagai kentang ya, per bobot kentangnya. Ini aku gunakan A sebanyak 100.000, B sebanyak 100.000. Lalu di sini aku deklarasikan. Kenapa kok aku deklarasikan menggunakan long? Ya, karena kemungkinan dia ini akan besar banget. Jadi kalau ya intermezzo aja untuk integer. Untuk integer itu dia hanya bisa sampai 1-2 miliar. Oh, enggak. 10 pangkat 9, 2 miliar. 2 miliar, sekitaran segini, seingatku. Kalau long itu bisa sampai 10 pangkat. Iya, kalau nggak salah 15 atau enggak, at least 18 lah, seingatku ya. At least kalau nggak salah 2 pangkatnya ini. Berarti ini 18, dikali dengan 4, seingatku. Itu adalah long. Makanya di sini kita pakai long. Kalau misal di soal ini batasannya variabelnya ini adalah nggak sampai 10 pangkat 9, ya udah pakai integer aja. Kalau misal lebih dari itu bisa pakai long. Oke, ini aku deklarasikan total A dan total B. Lalu di sini kita lakukan for loop, ya kan? For loop diawali dengan indeks 0 ya, sama dengan 0. Batasannya sampai apa? Batasannya sampai n. Lalu indeks akan kita tambahkan setiap kali iterasi dari for loop. Setiap iterasi akan dilakukan sein. Sein apa Kak? Sein untuk A. Ya. A. Lalu di sini jangan lupa kita akan menjumlahkan. Jumlahkan ke A. Lalu untuk kita akan lakukan sama untuk yang B, ya kan? Tapi di sini intinya batasannya M, B. Ya, oke. Lalu di sini aku lakukan kalkulasi average saja. Kita pakai double. Kenapa kok pakai double? Karena kenapa kok double? Double ini dia tipe data yang bisa menyimpan desimal. Yes, intinya itu. Kalau misalnya desimal ya sebelah. Ya, itu ya. Karena kan di sini kita kan melakukan pembagian ya pakai double. Average A sama dengan total A tadi kita kan udah bikin. Ya kan di sini. Kita bagi dengan N. Kita lakukan yang sama untuk B, total B dibagi M. Nah, di sini aku deklarasikan converted index. Maksudnya converted index ini adalah berapa banyak kentang yang akan dikonversikan. Gitu. Di sini aku lakukan pengecekan, if average B lebih dari average A, maka akan dilakukan yang pertama, aku akan sorting dulu. Jadi aku akan sorting dulu, aku akan urutkan nilai pada B dari besar ke kecil. Kenapa kok diurutkan besar ke kecil dulu? Karena masih ingat tadi batasannya. Setiap kali perpindahan B, maka B yang lebih besar akan ikut semua. Makanya kita harus fokus ke yang kentangnya yang lebih besar dulu. Makanya kita urutkan. Nah, cara pengurutan ini sebenarnya kita tinggal pakai dua gini aja. Tinggal pakai 2 kali for. For yang pertama ini 0 sampai dengan M, batasan dari B ya. Lalu untuk for loop kedua, nilai awalnya adalah I plus 1. Nah, itu adalah indeks yang pertama ini. Ini kelihatan kan dia? Kelihatan ya? I plus 1. Lalu batasan juga M, if, J++. Nah, ini di sini kita menggunakan operation if else. If else selalu ada. If ini ketika kita akan ngecek kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya yang ada di dalam. Apakah BI indeks yang ada di kiri kurang dari indeks yang di kanan? Ketika kurang dari, maka dia akan dilakukan swapping. Swappingnya caranya bagaimana? Caranya ya pakai temporary. Nah, long temporary kita swap. Kenapa kok? Nah, itu intinya sorting seperti itu. Kita lakukan for looping 2 kali. Looping pertama I dari 0, looping kedua dari I plus 1. Terus kita cek kalau semisal kurang dari, ya kan? Kalau ketika indeks I yang itu kan yang di atas, ini kurang dari yang C, maka ketika ini kurang dari, maka dia akan membuat looping sorting secara descending dari atas ke bawah, dari terbesar ke kecil. Lalu kalau misal kebalikannya dari lebih besar gini,
maka dia akan dari kecil ke besar. Oke, itu ya. Terus ketika sudah disorting, aku bikin variabel baru yakni total current ya, current total sama dengan 0. Lalu di sini aku bikin looping baru. Gunanya looping baru di sini adalah gimana? Gunanya looping baru di sini adalah aku jumlahkan nilai B dari indeks ke 0. Ya ini kan B yang paling besar kan. Aku jumlahkan ke current total. Terus aku lakukan pengecekan. Apakah dari current total ini aku tambahkan dengan total A yang sebelumnya, ya kan? Terus aku bagi dengan apa? Bagi dengan N plus converted index. Converted index tadi apa? Converted index ini akan bertambah setiap ada yang namanya passing, ya kan? Dari yang B ke A. Ini jadi total sama dengan temporary total sama dengan total plus current total. Nah, untuk yang B akan mengurangi current total. Oke, yang B akan mengurangi current total. Lalu di sini new average sama dengan temporary total A akan dibagi dengan N plus converted index. Yang B total temporary total B dibagi M kurangi converted index. Lalu di sini barulah dilakukan if lagi. Ketika average yang A ternyata sekarang lebih besar dari average yang B, maka dia akan apa namanya? Dia akan ngepassing. Istilahnya di sini akan ngepassing. Jadi untuk A indeks yang plus N, indeks ini adalah mulai dari 0. Mulai dari 0 sampai dengan berapa? Sampai dengan sebanyak converted index. Iya, benar. Yang berapa banyak yang akan dipassing. Sampai dengan itu, indeks 2++, maka di sini A indeks yang selanjutnya. Jadi kan awalnya kan A ini kan dia kan batasannya awalnya kan cuma sampai N. Nah, tapi kalau semisal dia ini ada konversi, maka kan selanjutnya akan dimasukkan dari B. Ya udah nanti dari di array A ini akan memasukkan dari B. Terus menerus sampai dengan jumlah converted index. Itu. Lalu ini akan ngasih outkan atau ngeprintkan current totalnya berapa dan akan ngebreak. Jangan lupa ngebreak. Break ini sudah tahu ya? Ya, benar. Dia akan memberhentikan looping. Ya udah ini dia akan ngentikan looping yang ini dan di sini udah akan selesai. Lalu di sini dia akan sebenarnya ini nggak diperlukan sih untuk dua ini. Ini lebih ke apa? Aku mau tahu di array A yang baru ini isinya apa aja. Itu aja sih intinya. Isinya apa aja. Jadi kan tadi kan sudah ada passing nih. Aku mau ngecek A yang baru ini sekarang berapa aja. Itu aja sih. Ini sebenarnya ini nggak perlu yang bagian bawah ini. Yang penting sampai current totalnya udah diprintkan dan di apa? Di outkan berarti udah benar. Ini coba aku peragakan. Kita coba inputkan ya. Contoh masukkan. Ya kan yang dipasingkan 9 dan 8. Ah ya, untuk yang bawahnya ini masih belum. Untuk masih belum sesuai. Oh. Ya, untuk yang si out yang B ini. 98 ini yang dipindahin. Kenapa kok yang bawah ini 98 ini dikeluarin? Karena kan awalnya kan udah di-sorting kan ya, dari besar ke kecil. Nah, dua indeks awal dari B kan 9, 8, baru 5 dan 4. 5 dan 4. Tuh. Maka dari itu, kenapa kok 5 dan 9 dan 8 ini dia keluar. Itu sih. Itu untuk codingnya. Sampai sini bingung nggak? Atau gimana? Oh, yang banyak ini ya. Ini lebih ke aku bikin apa variabel-variabel temporary atau sementara untuk menyimpan total yang baru. Ya. Ini yang gitu sih. Kenapa kok aku harus mencari total yang baru? Karena kan tadi sebelumnya aku udah menjumlahkan banyak apa B yang akan dipassing, ya kan?
agar aku tahu, oh ini total yang baru, ini average ya, rata-ratanya ini lebih dari rata-rata B yang baru, agar memenuhi yang poin berapa tadi? Poin, kalau nggak salah poinnya di sini lah, ya itulah. Ya. Itu. Tapi kayak buat ini array udah paham atau masih bingung kegunaan array? Jadi intinya array itu apa ya? Kayak cara kerjanya udah paham ya? Selain yang bagian panjang tadi ini, apa lagi yang bingung? Oh, sorting. Ini sorting. Jadi sebenarnya logika dari sorting itu kayak gini. Ini aku coba visualisasikan. Jadi contoh ada 5, 1, 3 gini ya. Simpel aja. Sorting di sini, kita akan cari dulu, kita akan gunakan indeks yang paling awal, di mana kan di sini kan 5, sebagai jangkar. Jangkarnya di sini. Jangkar di sini kita akan bandingkan dengan indeks-indeks selanjutnya. Oke, kita akan bandingkan. Di sini kamu mau ascending atau descending? Besar ke kecil atau kecil ke besar? Oke, kecil ke besar. Kita akan bandingin 5 dengan indeks ke J plus 1. Ya kan? Kenapa kok makanya di sini? Ini kan I ya, I plus 1. Kita akan bandingin dengan 1. Apakah 5 ini lebih besar dari 1? Iya kan, maka akan dilakukan swapping. Hasilnya adalah 1 dan 5. Gitu. Tetapi untuk indeksnya tetap sama, jangkarnya masih tetap di sini. Ya, kita akan cek dengan yang 3. Apakah 1 dan 1 ini lebih besar dari 3? Tidak kan ya, maka dia akan selesai. Lalu lanjut ke jangkar yang indeks kedua. Karena yang di indeks pertama ini jangkarnya udah selesai, maka jangkarnya dipasing ke indeks kedua. Ini jadi jangkar. Nah, 5 kita akan bandingkan dengan yang selanjutnya dengan 3. Apakah 5 lebih besar dari 3? Benar, maka kita akan swap. 5, 135. Karena 3 di sini nggak ada indeks lagi kan? Ya udah, jangkarnya yang kanan, terus karena kanannya jangkar nggak ada lagi, ya udah. Ya, ya. Itu untuk sorting. Nah, tadi kan aku sempat menyebutkan searching ya. Searching itu sebenarnya itu kita hanya perlu looping sekali aja. Jadi untuk for loop ini kan, indeks sama dengan 0, indeks kurang dari apa batasannya M gitu ya. Plus, lalu sini kamu mau nyari apa? Contoh nilai berapa? 7. If B indeks sama dengan 7, dia kan ngapain? Dah, ini. Itu kamu mau print, mau ngilangin, dia udah. Ininya dari searching adalah ini. Ya. Ya, ya. Mungkin buat besok kita akan coba untuk cover yang bagian-bagian teori awal ya. Kamu agak bingung di situ ya. Untuk malam ini bisa pakai komputer apa enggak? Oh, nggak boleh. Hmm, ya besok kita akan belajar basicnya dulu yang bagian awal dan beberapa basic coding. Ya, cepet aja sih. Terus aku kasih eh, waktu beberapa menit gitu ya untuk nyoba ngerjain coding ya. Untuk nomor 2, 3, dan 4. 2, 3, atau 4 terserah lah. Ya, kalau bisa 2 atau 3 lah. Yang 4 ini aku masih error atau kenapa. Itu ya. Terakhir buat hari ini.
Thank you. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum.